Oke, kita lanjut dengan persamaan dasar akuntansi. Torang semua mulai bahitung dari beberapa contoh transaksi. Nah, mau ulangi lagi yang tadi. Persamaan dasar akuntansi, harta kalau dia tertambah boleh berasal dari modal bertambah. Harta bertambah itu juga boleh berasal dari utang yang bertambah. Harta bertambah juga boleh berasal dari utang bertambah dan modal yang bertambah. Nah, ini ada angka-angka di sini. Contoh kata, kalau harta tertambah 25 juta, boleh dia berasal dari modal yang bertambah 25 juta. Harta bertambah 25 juta boleh berasal karena dia berasal dari utang 15 juta dari modal 10 juta. Boleh juga begini, harta bertambah 30 juta, harta berkurang 30 juta. Jadi di sisi utang dan modal itu 0. Jadi intinya, kalau di sisi harta bertambah 25 juta harus sama besar dengan sisi pasifa, yaitu utang dan modal. Jadi tidak ada di sini misalnya 25 juta, modalnya 20 juta, berarti tidak seimbang. Atau di sini 25 juta dan utangnya 15 juta, modalnya 0, tidak seimbang. Yang di sini mau jadi 25 juta, di sini cuma 15 juta. Jadi harus sama antara sisi ini, sisi aktiva dan sisi pasifa. Oke, supaya lebih jelas, orang mulai dengan transaksi pertama. Ini tanggal 1 Juli pada awal pendirian usaha jasa cuci pakaian, DP nama Clean Laundry. Ibu Anet menyerahkan uang tunai kepada perusahaan sebagai modal awal sebesar 50 juta. Torang mulai identifikasi. Pihak-pihak manakah yang terlibat ketika terjadi ini transaksi? Yang terlibat adalah Ibu Anet sebagai pemilik modal dan Clean Laundry sebagai perusahaan. Kalau mau pikir, ini doi Ibu Anet punya, ini perusahaan Ibu Anet punya. Tapi sesuai dengan salah satu prinsip akuntansi, yaitu entitas ekonomi, harus dipisahkan antara harta pribadi Ibu Anet dan harta dari perusahaan. Jadi Ibu Anet dan perusahaan itu adalah dua pihak yang berbeda. Nah, akun apa yang berpengaruh? Tadi orang belajar ada akun, ada kas, ada perlengkapan, ada utang dagang, dan sebagainya. Ketika terjadi transaksi ini, jika perusahaan menerima uang, maka harta dalam bentuk kas akan bertambah sebesar 50 juta. Harta tersebut berasal dari modal pribadi dari Ibu Anet. Dulu belum ada Ibu Anet kasih modal ke perusahaan, jadi belum ada pencatatan. Ketika Ibu Anet memberikan 50 juta kepada perusahaan, maka perusahaan akan mencatat modal dari Ibu Anet bertambah 50 juta. Ini contoh 1, harta bertambah 50 juta, modal bertambah 50 juta. Contoh 2, tanggal 1 Juli, harta dalam bentuk kas bertambah 50 juta yang berasal dari modal Ibu Anet bertambah 50 juta. Oke. Next. Tanggal 2 Juli, perusahaan Clean Laundry membeli sabun cuci dan pewangi sebesar 1 juta dari toko rajin. Sesuai kesepakatan, perusahaan kata boleh nanti mau bayar tuh 1 juta ini 10 hari kemudian. Berarti dia belum langsung bayar. Pihak-pihak yang terlibat adalah perusahaan dengan toko rajin sebagai pemasok. Oke, berikut.
akun apa yang berpengaruh? Kalau perusahaan membeli sabun cuci dan pewangi, torang kasih masuk itu di harta dalam bentuk perlengkapan. Jadi perlengkapan akan bertambah 1 juta. Harta tersebut berasal dari utang kepada toko rajin. Sehingga utang usaha yang dulu belum ada, perusahaan belum pernah berutang, sekarang ada, tambah. Jadi ini DP persamaan akuntansi, harta 1 juta bertambah, utang bertambah 1 juta. Ini contoh 2, harta dalam bentuk perlengkapan tambah 1 juta, dan utang usaha bertambah 1 juta. Tanggal 3 Juli. Perusahaan Clean Laundry membeli 2 mesin cuci dengan harga masing-masing 4.500.000. Pembayaran dilakukan dengan tunai kepada toko pelita sebesar 3 juta. Dan sisanya akan dibayar bulan depan. Siapa-siapa yang terlibat? 2 pihak, yaitu Clean Laundry sebagai perusahaan dan toko pelita sebagai kreditur. Masih ingat toh apa tuh kreditur? Pihak yang memberikan kredit. Oke, akun yang terpengaruh, harta dalam bentuk peralatan bertambah 9 juta. Dari mana ini? 2 mesin cuci kali harga 4.500.000 berarti 9 juta. Jadi harta 9 juta yang berasal dari uang kas, ada ambe di doi kas 3 juta, DP sisa ada utang belum bayar. Nah, DP persamaan akuntansi begini. Harta, lihat jo yang contoh 2 supaya lebih jelas. Harta dalam bentuk peralatan bertambah 9 juta diambil dari harta dalam bentuk kas, dalam bentuk doi sekurang 3 juta. Kong ada utang 6 juta, utang tambah 6 juta. Orang lihat di sini, di sisi harta minus 3 juta tambah 9 juta sama dengan minus 3 juta tambah akang 9. Kalau pakai garis bilangan, minus tambah positif, jadi minus lebih sedikit toh, positif lebih banyak. Jadi ini 6 juta. Jadi di sisi harta 6 juta, di sisi utang tambah modal 6 juta sama. Toh? Jadi ini 6 juta, 6 juta. Udah sama ngerti, lanjut. Tanggal 5 Juli, perusahaan Clean Laundry memberikan jasa cuci pakaian kepada pelanggan senilai 3 juta. Pelanggan belum langsung melakukan pembayaran saat itu. Jadi perusahaan memberikan tenggang waktu 2 minggu kemudian boleh mau bayar. Nah, pihak-pihak yang terlibat adalah perusahaan dan pelanggan. Akun yang berpengaruh, kalau perusahaan sokase jasa berarti ada pendapatan. Pendapatan 3 juta, orang kasih masuk itu di modal. Modal bertambah dalam bentuk pendapatan. Modal bertambah dalam bentuk pendapatan 3 juta. Mar perusahaan belum terima doi. Berarti perusahaan akan catat itu di piutang atau dianggap itu sebagai tagihan kepada pelanggan. Betul. Jadi 3 juta tambah piutang, modal dalam hal ini pendapatan bertambah 3 juta. Ini. Oke. Berikut. Tanggal 7 Juli, perusahaan Clean Laundry membayar utangnya kepada toko rajin senilai Rp500.000. Pihak-pihak yang terlibat, perusahaan dan
toko rajin sebagai pemasok. Tadi dia tuh ada utang toh pak toko rajin. Nah, sekarang kata dia somo bayar. Kalau perusahaan mau bayar, dia mau ambil dari mana? Dari doi kas. Makanya harta dalam bentuk kas akan berkurang 500.000. Berikut, kalau kata dia so bayar tuh utang, DP utang tambah atau tak kurang? Berarti utangnya berkurang. Makanya ini DP persamaan akuntansi. Harta dalam bentuk kas berkurang 500.000. Utang perusahaan toko rajin berkurang 500.000. Oke. Tanggal 10 Juli, perusahaan Clean Laundry memberikan jasa cuci pakaian kepada pelanggan senilai 500.000 dan pelanggan langsung bayar. Nah, pihak-pihak yang terlibat, perusahaan dan pelanggan. Akun-akun yang berpengaruh, kalau ketuk perusahaan ada kasih DP jasa, berarti perusahaan ada pendapatan. Jadi dalam hal ini modal dalam bentuk pendapatan bertambah 500.000. Kong pelanggan to langsung bayar. Berarti dia perusahaan terima doi. Berarti harta dalam bentuk kas bertambah 500.000 rupiah. Nih, harta dalam bentuk kas bertambah 500.000, modal dalam hal ini pendapatan bertambah 500.000. Lanjut. Tanggal 12 Juli, perusahaan Clean Laundry membayar biaya listrik sebesar 300.000. Yang terlibat di sini perusahaan dan coba bayar pesapa? PLN, perusahaan listrik negara. Oke, akun yang terpengaruh kalau perusahaan bayar berarti doi keluar toh. Oke, berarti harta dalam bentuk kas akan berkurang 300.000 rupiah dan modal berkurang. Kenapa modal berkurang? Karena ada beban listrik. Membayar beban listrik berarti tak kurang dari modal 300.000 rupiah. Berikut tanggal 15 Juli, perusahaan Clean Laundry menerima pembayaran sebesar 2 juta dari pelanggan karena transaksi tanggal 5 Juli. Waktu tanggal 5 Juli tadi toh ada tuh pelanggan so terima jasa, dia suruh cuci, dia belum bayar. Nah, sekarang kata dia mau bayar. Pihak-pihak yang terlibat adalah perusahaan dan pelanggan. Akun yang terpengaruh, jika perusahaan menerima pembayaran, terima doi toh, berarti kas tambah. Oke. Berikut, kan tadi perusahaan ada tagihan. DP pelanggan karena belum bayar, serta kartu pelanggan bayar, berarti DP piutang atau DP tagihan pada DP pelanggan berkurang. Jadi harta bertambah, harta berkurang. Ini harta bertambah 2 juta, harta berkurang, atau harta berkurang piutang ini berkurang 2 juta, harta dalam bentuk kas bertambah. Jadi kalau minus 2 tambah plus 2, minus 2 plus 2 berarti 0. Makanya di sini 0, tidak ada apa-apa. 0 sama dengan 0. Oke, lanjut. Nah, ini orang semua rekap, semua hitung sama tuh transaksi-transaksi tadi mulai tanggal 1 Juli. Ini tuh dari contoh 1 dulu nih. Harta tertambah, tanggal 2 tertambah, harta waktu tanggal 3 tak kurang 3 juta tambah 9 juta, dan seterusnya tuh orang total sama ini. Sisi harta 59.700.000 sama dengan total kayak semua tuh utang ini totalnya 6.500.000.
Begitupun dengan modal, torang kasih baku tambah yang baku kurang. Ini ada tambah 50 juta karena setoran modal awal. Kong ada ini lagi tambah 3 juta, tambah 500.000, tak kurang 300.000. Total kamar ini semua 53.200.000 rupiah. Kalau torang sebaku tambah 6.500.000 tambah dengan 53.200.000, DP total sama dengan ini 59.700.000. Kalau misalnya adik-adik membuat persamaan akuntansi dan total harta tidak sama dengan total dari utang tambah modal, itu berarti salah backing. Jadi mesti balance, mesti sama. Ini sisi harta, sisi aktiva ini harus sama dengan ini dua ini. Oke? Itu torang ambil ini angka-angka dari contoh 1. Coba torang ambil dari contoh 2. Nah, ini contoh 2 tadi toh, torang suka kasih pisah tuh harta. Utang pun torang suka saya pisah. Nah, ini modal masih ada kasih gabung. Torang lihat lagi sini ya. Jadi biar torang mau robah dalam bentuk bagaimanapun, kalau torang betul mencatat DP persamaan akuntansi, angkanya akan tetap sama. Contoh ini, torang selesai pisah. Kas, tak tambah. Ini tak kurang, tak tambah. Ini totalnya kas. 48.700.000 rupiah. Piutang, torang sebaku tambah baku kurang, totalnya 1 juta. Perlengkapan 1 juta, peralatan 9 juta. Total harta, jadi ada harta perusahaan itu, ada harta dalam bentuk kas sebesar 48.700.000, ada harta dalam bentuk piutang 1 juta, ada harta dalam bentuk perlengkapan 1 juta, ada harta dalam bentuk peralatan 9 juta, sehingga total harta perusahaan adalah 59.700.000 rupiah. Ini semua berasal dari ini, utang 6.500.000 rupiah dan modal yang terdiri dari pendapatan, kok ada sekurang dengan beban. Total dari modal Ibu Anet 53.200.000 rupiah. Yang orang tahu tadi Ibu Anet pedoi awal cuma 50 juta Kang. Nah sekarang sudah jadi 53.200.000. Berarti katu ada perkembangan tuh usaha Ibu Anet pedoi boleh berkembang, boleh bertambah. Dari sini orang sudah dapat tahu, oh begini kotek coba usaha. Oke. Jadi liane total aktiva 59.700, total pasiva 59.700 harus sama. Sekali lagi kalau dia berbeda berarti persamaan akuntansi yang Anda buat itu salah. Kalau sama berarti Anda hebat. Ini dulu orang mau belajar. Nanti berikut orang sambung dengan persamaan akuntansi part 3. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga menambah pengetahuan kalian tentang pelajaran akuntansi. Bye bye.